Sesawi Kour Isu channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Bapa. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tidak terasa sahabatku kita sudah memasuki pekan biasa yang pertama sahabatku. Kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, berharap dan beriman kepada Tuhan dan mengasihi sesama adalah hal yang menjadi inti keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Wujud iman itu adalah doa, persembahan, dan pasrah pada Tuhan sambil memaafkan sesama sahabatku. Sahabatku, kalau kita mau lihat dalam kisah 1 Samuel sahabatku, itulah yang dilakukan Elkana dalam kisah 1 Samuel sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Hana istrinya yang disakiti Penina, istri lain Elkana, hanya bisa menangis dan berpasrah pada Tuhan. Air matanya menjadi doa hidup yang mengalir ke hadapan Allah dan siap menggenangi pintu hatinya sahabatku. Penina adalah tipikal manusia sombong. Sungguh tipikal manusia macam ini yang perlu secepatnya bertobat sahabatku. Karena itu, dalam Injil pada kesempatan ini Yesus menyerukan kedatangan kerajaan Allah. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus perlu bertobat dan percaya kepada Injil sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih, kerajaan Allah itu adalah dirinya sendiri yang adalah Raja alam semesta. Tentu saja kerajaan itu bersifat spiritual yang hadir dalam hati, jiwa, dan roh manusia sahabatku. Untuk itu sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda, untuk menegakkan kerajaan itu Yesus memanggil para muridnya. Sahabatku, yang dipanggil itu orang sederhana, yaitu nelayan sahabatku. Mereka bukan kaum terpelajar, bukan orang kaya, namun mereka mempunyai hati yang terbuka untuk kerajaan Allah sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sungguh hal itu mereka tunjukkan dengan secara spontan melepaskan semua milik dan orang upahannya sahabatku.
lalu mengikuti Yesus. Sungguh keterbukaan itu yang menyebabkan mereka layak untuk menjadi penjala manusia, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelo Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sungguh luar biasa sekali pada firman pada kesempatan ini, sungguh meneguhkan kita, sahabatku. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita, sahabatku? Tuhan telah mengasihi kita sepenuh hati. Lalu pertanyaannya, sudahkah kita mau dengan sukacita menebarkan sukacita Tuhan untuk menebar kasih, seperti murid-murid Kristus menebarkan jala? Jawabannya tentu ada di dalam hati sobat Gelo Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Sungguh kami berharap dimanapun Anda berada dan kita berada, dapat wartakan sukacita dan menjadi penebar kasih yang sungguh amat luar biasa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelo Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita tutup renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas segala firman yang boleh kami terima pada kesempatan ini, sungguh meneguhkan kami dan menguatkan kami. Ajarlah kami untuk mempersembahkan diri kepadamu. Semoga kami bertobat, percaya pada Injil, dan masuk ke dalam jala kerajaan-Mu. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi semua orang. Ya Tuhan, biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami terjadi seturut kehendak-Mu. Kami juga mohon berkat ya Tuhan bagi para keluarga dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau selalu memberkati, memberikan rahmat kesejahteraan, perlindungan terhadap mereka selalu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelo Muda dan saudara-saudara yang terkasih, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan dan kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama, sahabatku. Sahabatku, mari kita menjadi penebar jala kasih terhadap sesama manusia. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang semakin dipulihkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang semakin diteguhkan. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.